Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT bidang pengajaran dengan saya Dr. Saddam Hussein SSI MSc. Saya dosen di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati. Baik, outlet pemaparan pada mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi. Di sini saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment. Di sini ada identitas dan deskripsi mata kuliah, pencapaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, kemudian ada rekaman video proses pengajaran. Untuk identitas mata kuliah, analisis kehalalan produk farmasi. Untuk identitas mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi di sini dilakukan pada semester 5 dengan kode mata kuliah FAF 0704, status mata kuliah pilihan, bobot SKS 2 SKS, mata kuliah prasyarat adalah kimia analisis dan kimia instrumen. Dosen pengampu terdiri dari tim dosen pengampu, yaitu yang pertama saya sendiri Saddam Hussein, yang kedua ada APT Novita MSI, yang ketiga ada Putri Amalia MSI. Deskripsi mata kuliah kehalalan produk farmasi, analisis kehalalan produk farmasi membahas tentang falsafah produk halal, sertifikat produk halal, analisis derivat babi seperti lemak, daging, dan gelatin babi, dengan metode spektroskopi seperti inframerah dan NMR, kemudian ada kromatografi dan metode yang berkaitan dengan GCMS, LCMS, electronic noise, kemudian differential scanning colorimetry atau DSC, dan metode biologi molekuler, analisis alkohol hamar dalam senyawa obat, minuman, dan kosmetik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi atau CPMK, di sini ada CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep halal haram dalam Islam, sumber hukum Islam, serta prinsip kehalalan produk farmasi sebagai landasan dalam pengembangan dan penggunaan produk farmasi halal. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis reguler produk halal, sistem jaminan produk halal atau SJPH, dan proses sertifikat halal pada produk farmasi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan dan mengevaluasi metode autentikasi halal untuk identifikasi bahan kritis serta verifikasi status kehalalan produk farmasi guna mendukung pelayanan kefarmasian dan manajemen pasien. Di sini ada materi pembelajaran dan referensi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini topik pembelajaran mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi yang diajar oleh saya sendiri itu ada 5 pertemuan, yaitu pertemuan pertama pendahuluan dan kontrak belajar. Pertemuan kedua adalah konsep fikih dan dalil halal serta toyib. Yang ketiga halal dan haram produk. Yang keempat sertifikat halal, sistem jaminan halal, kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Yang kelima kriteria sistem jaminan halal, manual SJH, titik kritis bahan, produk obat, penggunaan alkohol dalam industri farmasi, produk mikrobiologi seperti fermentasi, produk babi dan turunannya. Berikut referensi untuk mata kuliah berupa buku, jurnal, dan referensi pendukung pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah metode pembelajaran analisis kehalalan produk farmasi. Perkuliahan didasarkan dengan menggunakan metode hybrid yang mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring. Kegiatan pembelajaran daring dilakukan melalui pertemuan virtual menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meeting sehingga mahasiswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara interaktif dari berbagai lokasi. Selain itu, pembelajaran juga dilaksanakan secara tatap muka di kelas untuk memperkuat pemahaman materi melalui diskusi langsung, praktek, dan interaksi antara dosen dan mahasiswa.
Seluruh tugas perkuliahan, baik tugas individu maupun kelompok, dikumpulkan melalui Google Classroom untuk memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan penilaian tugas akhir secara terstruktur. Sementara itu, pelaksanaan UTS dan UAS dilakukan secara luring atau tatap muka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan proses evaluasi berlangsung secara objektif, tertib, dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Baik, selanjutnya RPS dan kontrak kuliah pada mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi. Berikut adalah RPS dari analisis kehalalan produk farmasi. Ada CPMK, kemudian ada per minggu, sub CPMK, indikator, kriteria, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan lain sebagainya. Selama 16 kali pertemuan. Baik, berikut adalah kontrak kuliah antara saya dengan mahasiswa untuk mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi, sarjana farmasi dengan kode FAF 0704 2 SKS dengan dosen pengampu Dr. Saddam Hussein SSI MSc. Di sini kami ada deskripsi singkat tentang mata kuliah, capaian pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran, tugas, kriteria penilaian, indikator penilaian, jadwal perkuliahan dalam per minggu, jadi sampai 5 per minggu, kemudian ada tata tertib antara dosen dan mahasiswa. Kemudian ada referensi dan disahkan. Baik, itu adalah kontrak kuliah. Selanjutnya adalah sistem penilaian mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi, yaitu ada komponen penilaian, di mana komponen penilaian terdiri dari tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Kemudian ada rubrik penilaian selama 5 pertemuan. Selanjutnya adalah proses pembelajaran, pertemuan kedua analisis kehalalan produk farmasi, baik kosmetik maupun produk kesehatan lainnya. Di sini materinya adalah konsep fikih dan dalil halal dan serta thayyib. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai mata kuliah analisis kehalalan produk farmasi pertemuan kedua ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, untuk pertemuan kedua ini, anak-anak di sini konsep fikih dan dalil halal dan thayyib. Ya, di sini dosen pengampunya masih saya, pertemuan 1 sampai 5. Jadi ini pertemuan kedua, Dr. Saddam Hussein SSI MSc. Nah, teman-teman bisa menghubungi Bapak kemarin tetap di email yang sama, nomor handphone yang sama, di ruangan Bapak terkait mau diskusi mata kuliah ataupun hal lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, pendahuluan di sini. Yang pertama di sini, dalam Islam konsumsi produk yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi semua muslim itu wajib mengkonsumsi produk yang halal. Oke. Nah, namun Islam tidak hanya menekankan aspek kehalalan semata saja gitu ya, hanya halal saja gitu, tidak, tetapi juga aspek thayyib yang berarti baik, aman, sehat, dan bermanfaat. Nah, oleh karena itu suatu produk tidak cukup hanya halal secara hukum syariah, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan mutu, baik itu kefarmasiannya. Jadi standar keamanan, standar mutunya dalam bidang farmasi. Nah, di sini ada konsep halal dan thayyib menjadi landasan utama dalam berbagai industri, salah satunya farmasi. Industri kosmetik juga kita masuk industri farmasi, industri pangan, obat, ada obat tradisional, produk kesehatan, alat kesehatan ya, dan lain sebagainya. Nah, halal dan thayyib, suatu produk cukup hanya halal
secara hukum syariah, tetapi juga harus memenuhi standar. Pertama, ada kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, keamanan, yaitu aman dikonsumsi bebas dari bahaya. Yang kedua adalah mutu standar. Kualitas yang baiknya itu seperti apa. Kemudian terkait kesehatan, tidak merusak tubuh maupun jiwa. Kemudian manfaatnya, memberikan manfaat, tidak mubazir. Di sini itu adalah konsep halal dan thayyib, ya, standarnya. Nah, seiring berkembangnya teknologi, ya, jadi seiring berkembangnya teknologi, produksi modern bahan baku dan proses manufaktur menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan kajian fikih dan analisis ilmiah untuk memastikan status sesuatu atau suatu produk untuk menjadi kehalalannya. Jadi harus ada fikihnya gitu ya. Nah, contohnya satu, Bapak akan awali dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ya, oke, kita lanjut next slide. Nah, konsep fikih halal dan thayyib, fikih itu artinya dari bahasa Arab ya, yang berarti memahami secara mendalam. Nah, kemudian ada secara terminologi. Fikih, pengertian fikih secara terminologi, yaitu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pengertian fikih dalam konteks kehalalan produk, fikih berfungsi untuk menentukan status hukum suatu bahan, suatu proses, dan produk berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ya, itu adalah pengertian fikih. Sekarang kita pengertian halal. Kemarin sedikit menyinggung pengertian halal. Nah, kata halal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-halal, yang berarti sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan, atau tidak dilarang oleh syariat. Berbeda dengan haram. Apa pengertian haram? Ayo. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan atau dilarang, ya, sesuai syariat Islam, kebalikan dari halal. Betul, Fatma. Jadi untuk halal itu sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan atau tidak dilarang. Kalau yang haram itu kebalikannya, ya, dilarang, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh syariat. Nah, produk halal adalah produk yang mulai dari bahan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kriteria produk halal itu yang pertama, tidak mengandung unsur babi dan turunannya. Ya. Yang kedua, tidak mengandung khamar atau zat yang memabukkan. Yang ketiga tidak mengandung najis. Ya. Ada jenis-jenis najis, nanti kita belajar jenis-jenis najis ya. Kemudian tidak berasal dari hewan yang diharamkan. Di sini hewan yang diharamkan itu adalah hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Jika berasal dari hewan halal, harus disembelih sesuai syariat Islam. Nah, proses penggunaan fasilitas yang bebas kontaminan dari bahan yang haram. Harus bebas dari kontaminasi bahan haram. Walaupun sudah halal, kalau terkontaminasi, maka dia menjadi haram hukumnya karena sudah terkontaminasi. Oke, sekarang pengertian thayyib itu, kata thayyib berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti baik, bersih, sehat, aman, dan berkualitas. Nah, konsep thayyib mencangkup aspek aman, safety, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen atau pengguna. Nah, kemudian ada quality atau bermutu. Produk memiliki kualitas sesuai standar yang diterapkan. Kemudian bermanfaat atau benefit. Produk memberikan manfaat bagi manusia.
higienis atau higienis, ya, produk diproduksi dengan standar kebersihan yang baik. Itu adalah konsep thayyib. Oke, nah ini adalah dalil Al-Quran tentang halal dan thayyib. Ada dalil, ada hadis. Nah, di sini Bapak akan coba, Fatma, dibaca Quran surah At-Tahrim ayat 1, Fatma. Baik, Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtahim mardata aswajik wallahu ghafurur rahim. Quran surah At-Tahrim. Quran Makasih, Fatma. ayat 1. Baik, itu adalah pesan utama. Jadi ini cerita singkatnya ya. Jadi hanya Allah yang menetapkan halal dan haram suatu produk. Kemudian tidak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dasar syariat. Nah, hikmahnya halal haram harus berdasarkan dalil. Kemudian menghindari penetapan hukum berdasarkan asumsi. Itu tidak boleh. Pentingnya dalam audit halal produk farmasi itu, nah inilah bagaimana dalil-dalil ini nanti akan digunakan pada produk farmasi. Kemudian di sini ada dasar Al-Quran, halal dan thayyib. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Maknanya halal secara syariat, thayyib dan aman serta berkualitas, ya. Kemudian maknanya ini ketaatan, Diva. Kita ini makanlah. Jadi kita mendapat ketaatan kepada Allah, menjamin keamanan dan kualitas produk Allah ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 menjamin bahwa untuk diri kita ini aman, berkualitas produknya, dan kita sebagai hamba itu menjadikan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian di sini ada kejelasan halal dan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di sini yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara syubhat, ya, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Implikasinya apa? Status bahan itu harus jelas, perlu dikaji ilmiah dan syariat. Jadi di sini ada dua, ada halal dan haram. Di antara keduanya itu dinamakan syubhat. Apa itu syubhat? Okta? Syubhat atau siapa? Apa itu syubhat? Samar ya, Pak? Ya, syubhat itu samar. Maka di antaranya syubhat. Nah, relevansi dengan analisis kehalalan produk farmasi. Prinsip fikih di sini, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ingat, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu. Aplikasi dalam audit halal di sini mengevaluasi bahan baku farmasi, sertifikasi produk farmasi, penetapan status halal berdasarkan bukti ilmiah dan syariat. Di sini lagi hujannya. Oke, di sini ada halal dan thayyib pada produk kosmetik farmasi, obat tradisional dan suplemen kesehatan. Yang pertama, obat. Obat di sini analisis dilakukan terhadap bahan aktif, eksipien atau bahan tambahan, kapsul, gelatin, pelarut, proses produksi. Yang kedua adalah kosmetik. Analisis dilakukan terhadap kolagen pada kosmetik. Kemudian ada gliserin pada kosmetik, asam stearat pada kosmetik, alkohol. Kemudian pewarna yang digunakan seperti apa? Ya, aspek thayyibnya apa? Aman,
bermutu, bermanfaat, dan higienis. Kemudian kosmetik, analisis dilakukan terhadap kolagen. Tadi ya, contohnya apa? Lipstik yang menggunakan kolagen dari babi tidak memenuhi kriteria halal. Ini ada penelitiannya nanti ya. Aspek toyib di sini aman, bermutu, bermanfaat, dan higienis juga ya. Kemudian obat tradisional dan suplemen kesehatan. Analisis yang dilakukan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan di sini analisis dilakukan terhadap ekstrak herbal. Bagaimana cara mengekstraknya? Bahan tambahan, pelarut ekstraksi, kapsul yang digunakan. Contohnya ekstraksi menggunakan etanol perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan syariah dan regulasi halal yang berlaku. Bahan herbal kemudian diekstraksi menggunakan etanol, akhirnya menjadi ekstrak herbal. Ya, aspeknya tetap toyib, yaitu aman, bermutu, bermanfaat, dan higienis. Nah, rantai kehalalan itu bahan bakunya seperti apa? Kalau dari farmasi ya, bahan bakunya seperti apa? Proses produksinya seperti apa? Penyimpanannya bagaimana? Pengemasannya bagaimana? Distribusinya seperti apa? Sampai diterima oleh masyarakat atau produk akhir yang aman. Ya, distribusi tidak boleh nanti cemari dan lain sebagainya, itu di pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya apa? Suatu produk dinyatakan halal dan thoyyib apabila seluruh bahan, proses, sistem sesuai dengan syariat Islam serta aman, bermutu, bersih, dan bermanfaat bagi kesehatan. Oke. Tantangan, maaf. Nah, ini tantangan analisis halal modern. Perkembangan teknologi menghasilkan berbagai bahan baru seperti gelatin rekombinan, kemudian ada enzim penghasil fermentasi, ada kultur sel, kemudian ada nanomaterial, ada produk bioteknologi ya. Yang kedua apa? Di sini ada bahan-bahan tersebut memerlukan kajian multidisiplin yang melibatkan seperti kaidah Islam, kemudian bidang ilmu kimia, bidang ilmu farmasi, kemudian bidang teknologi ya, bioteknologi, baru regulasi kehalalan. Jadi untuk menyatakan suatu kehalalan suatu produk farmasi itu harus ada berbagai bidang kimia. Oke. Ada pertanyaan sebelum itu, maaf. Nah, ini ada pertanyaan. Teman-teman di sini ada pertanyaan? Ada yang mau Izin bertanya? bertanya, Mbak. Ya, siapa namanya biar Bapak catat ini. Nanti dapat nilai tambahannya untuk pertanyaan. Ya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fatma Aristiawan dengan NPM 2238065. Pak, bagaimana mungkin obat batuk yang mengandung alkohol 22% bisa dinyatakan halal? Bukankah alkohol identik dengan minuman keras yang diharamkan dalam Islam? Jadi bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, berarti Fatma tadi menjelaskan obat ini ya, karena dia sebagai pelarut alkohol di sini ya, Fatma ya. Nah, di sini Iya, Bapak. Fatma udah memberikan pengetahuan bagaimana nih ada obat yang mengandung alkohol 2%. Perlu kita pahami bahwa dalam kajian halal itu tidak semua alkohol diperlakukan sama haram gitu. Regulasi halal di Indonesia dan fatwa MUI itu tidak menilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya alkohol, tetapi juga melihat sumber, proses produksi, dan tujuan penggunaannya. Gitu. Jadi nggak semua alkohol ini diharamkan. Ada alkohol yang dari produk khamar, ada alkohol yang non-khamar. Ada lagi? Coba. Izin bertanya, Pak. Mm-hmm. NPM ya, Pak? NPM dulu. Ya, boleh.
eh, Perkenalkan, NPM 223801113, Octavia Putri Murdita. Izin bertanya Pak, terkait pertanyaan Fatma tadi, izin menambahkan, Mm-mm, tapi dalam masyarakat awam, kami memahami bahwa jika ada tulisan alkohol pada komposisi produk mm-mm, sediaan obat, berarti produk mm-mm, tersebut haram Pak, karena mencantumkan pelarut tadi mm-mm. alkohol. Bukankah itu lebih aman Pak untuk dihindari? Hmm. Pandangan tersebut dapat dimengerti ya. Memang masyarakat itu kayak, oh ini ada alkoholnya haram. Namun pada proses sertifikasi halal kita harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Alkohol yang berasal dari industri khamar, ingat tadi Bapak bilang ya, industri khamar memang haram dan najis, nggak boleh. Namun alkohol yang berasal dari proses non-khamar atau sintesis kimia ya, sintesis kimia dan digunakan sebagai pelarut dalam produk farmasi memiliki ketentuan yang berbeda. Oleh karena itu, auditor halal wajib melakukan penelusuran sumber bahan. Kemudian bahan baku standarnya seperti apa. Nah, ini tugas kita sebagai seorang farmasi memberikan informasi. Ibu di sini pelayanan ya, nanti ke pelayanan itu ibu di sini walaupun ada alkohol, ini dikategorikan kenapa ada produk halalnya 2%. Karena regulasi menurut BPJPH seperti ini 2% menurut fatwa ulama. Seperti itu ya untuk pertanyaan tadi Okta. Nah, jadi mungkin di sini kesimpulannya Bapak akan simpulkan saja ya karena terkait waktu. Jadi seluruh pertanyaan teman-teman ini dalam audit halal farmasi, sumber alkohol ini fungsinya apa? Penggunaannya apa? Kemudian keputusan terhadap regulasi halal itu merupakan aspek utama yang menentukan status halal suatu produk, bukan semata-mata angka 2% yang tercantum di dalam komposisi, tapi sesuai dengan ketentuannya di produk farmasi. Nanti kita akan jauh lebih lanjut lagi pembahasannya di pertemuan ketiga. Mungkin itu untuk pertanyaannya cukup ya, semua teman-teman mewakili. Jadi nanti ketika ada keraguan, oh terkait 2% nih alkohol, nanti kita belajar lagi untuk di pertemuan kelima dan keempat. Ya, maaf, kemudian, oke. Bapak akan mengasih teman-teman tugas, terlihat tugasnya dengan jelas? Lihat Bapak. Iya, Nah, Pak. tujuan tugas di sini telah mengerjakan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep fikih halal dan thayyib serta mengaplikasikannya dalam analisis kehalalan produk farmasi, kosmetik, dan produk kesehatan. Nah, ini adalah instruksinya. Teman-teman bisa screenshot atau foto ya. Komponennya ada ini ada komponen analisis, lihat. Ada komponen ini instruksi tugas, teman-teman silahkan dipotret atau difoto. Kemudian ini ada komponen analisis, ada A sampai F ya. F ini adalah format laporan. Ya, aspek penilaiannya gitu ya, dasar hukum Islam gitu. Kemudian nanti kesimpulannya bagaimana gitu ya. Kemudian ini formatnya, ini link referensi bukunya ini. Bukunya ini, referensi buku, teman-teman bisa ambil di sini nanti. Bapak kasih PPT-nya. Ini adalah link referensi dan ini adalah link pengumpulan tugas. Ya, paham untuk tugasnya teman-teman? Dikumpulkannya mungkin minggu depan, pertemuan sebelum pertemuan ketiga sudah harus dikumpulkan. Ya, baik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya atas pertemuan kedua. Semoga ilmu kita yang pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah ya. Kemudian jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah membalas kebaikan kami dalam pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, menjadikan kita hamba-hambanya yang bermanfaat bagi sesama. Amin. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.